Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi razaqana Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, alladzi syarra'a wa 'allamana Ramadan. Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi ila yaumiddin, alladzina hum qudwatuna fi Ramadan. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur dengan berucap alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kita semua bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuat kita berlatih, belajar untuk kemudian keimanan yang sudah Allah karuniakan kepada kita berfungsi menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Pribadi yang senantiasa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dan seluruh yang ada termasuk diri kita. Bahwa tidak ada sekecil apapun yang terjadi di muka bumi kecuali terjadi hanya atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah rahimakumullah, khatib ingin menjadikan wasiat, mari kita semua menjadikan bulan puasa, bulan takwa ini untuk memastikan keimanan kita membentuk pribadi takwa pada setiap diri kita, termasuk keluarga tercinta. Jangan lupa bulan Ramadan ini juga bulan yang sangat penting dalam menunaikan pendidikan keluarga. Mari kita libatkan, mari kita dekatkan keluarga tercinta bersama dengan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala mentargetkan setiap kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Sejak awal kita menyambut Ramadan, sejak awal kita bertekad untuk menjalani ibadah bulan puasa, kita melakukannya karena keyakinan, kesadaran Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Pencipta itu meminta. Artinya jangan sampai luput. Selain ditegaskan pada diri setiap kita, pada diri-diri keluarga tercinta, bahwa kita melakukannya bukan karena sekedar hal biasa atau rutinitas kita, tapi ini karena diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan puasa, jiwa raga kita senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya menunaikan ibadah puasa, selalu merasakan keberadaan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaannya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Allah meminta kita untuk berpuasa. Di malam hari kita bangun, di saat kebanyakan manusia mungkin dalam lelap tidur panjangnya, kita bangun.
untuk santap sahur. Yang kita awali juga dengan sujud, dengan sholat, dengan munajat. Sebagai bukti kita merasakan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada. Allah subhanahu wa ta'ala menunggu setiap kita habis sepertiga malam terakhir. Menunggu kita yang berdosa, meminta ampunan, bertobat untuk segera diampuni. Menunggu setiap kita yang memiliki hajat, keinginan, meminta untuk segera dikabulkan. Saudaraku jamaah rahimakumullah, kita lakukan semua itu. Di malam hari, kita memaksakan diri untuk bangun menyongsong undangan, panggilan Maha Pencipta. Di siang hari, kita menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Lapar, haus, dahaga. Semua itu kita lakukan untuk menunaikan permintaan khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita orang-orang beriman tidak biasa-biasa lagi. Tidak sekedar manusia biasa yang melakukan rutinitas kegiatan harian biasa. Tapi orang beriman memiliki tugas khusus dalam kehidupannya. Selain meningkatkan kualitas kapasitas diri, mensolehkan diri. Karena diri ini harus berpengaruh kesolehan, kebaikan bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi tetangganya, masyarakatnya, bangsa dan negara bahkan dunianya. Tugas ini, tugas orang bertakwa ini tidak mudah, tidak bisa digelar, ditunaikan dengan sekedar bekal keilmuan atau kesehatan raga. Tapi dibutuhkan kekuatan, pertolongan, ketinggian gizi Rabbani, kekuatan, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang itu dihasilkan dengan ibadah-ibadah yang kuat, mendekatkan diri kepada Allah di malam hari, dan mengasah sensitivitas diri di siang hari. Saudaraku jamaah rahimakumullah, ketika kita duduk bersama keluarga pada saat berbuka atau saat sahur, jangan lupa, jangan sampai sekedar jadi pertemuan makanan dan minuman saja. Pada saat itu upayakan menjadi proses hidangan Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita semakin dekat, semakin kuat bersama keluarga tercinta. Dan yang menjadi obrolan, yang menjadi perbincangan selain doa-doa khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal besar yang akan menjadi langkah-langkah perjuangan keluarga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku jamaah rahimakumullah, semua itu untuk memastikan bahwa keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang soleh, yang kelak akan berpengaruh kesolehan pada masyarakatnya. Bukankah sebuah bangsa, sebuah negara itu terdiri dari keluarga-keluarga kecil itu? Maka ketika keluarga-keluarga kecil itu adalah keluarga-keluarga yang soleh dan solihah, maka dipastikan sebuah negara, sebuah bangsa pun adalah negara dan bangsa yang soleh dan salihah. Saudaraku jamaah rahimakumullah, ketika kita mengajak anggota keluarga, istri dan putra-putri untuk sholat berjamaah bersama, syukur jika itu juga dilakukan di masjid bersama. Untuk lebih menegaskan, setelah siang hari kita merasakan kehausan, kelaparan, yang harapannya kita merasakan dalam kesadaran kita, ada tetangga, ada saudara kita yang lapar haus. Itu bukan hanya bulan puasa,
tapi menjadi kebiasaan hari-hari mereka. Ketika kita mengajak mereka datang ke masjid untuk sholat berjamaah, agar mereka dengan leluasa melihat fakta, melihat realita saudara-saudara yang ada ketika melakukan sholat. Jamaah dari berbagai kalangan, jamaah dari berbagai latar belakang, supaya mereka bisa hidup di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, menyerap, memahami situasi yang ada, dan dengan penempaan ibadah dari malam hari, salat menghadap Zat yang Maha Suci, tersambunglah dengan pelan namun pasti rasa mampu membaca situasi yang ada dan apa yang bisa dia perbuat untuk kebaikan bagi bangsa, bagi negara, keluarga tercinta. Saudaraku jamaah rahimakumullah, itulah takwa yang dimaksudkan dalam Al-Quran, yang menjadi target dari ibadah puasa kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita tahun ini. Kita tidak sekedar menjadikan agama sebagai pemahaman atau sekedar syiar-syiar, penampilan, pembicaraan, tapi agama dan akhlak-akhlak mulianya benar-benar ada dalam diri kita, rumah tangga kita, keluarga, bangsa dan negara kita. Maka harapan dan bayangan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang gemah rifah wah jinawi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menjadi kenyataan. Saudaraku jamaah rahimakumullah, semoga Allah karuniakan kepada kita semua kemampuan istiqamah dalam menjalani ibadah Ramadan tahun ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa sallama ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhas sa'imun, usikum wa nafsi bitaqwallahi limarratin saniyatin la'allakum tuflihun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada khutbah terakhir ini saya membacakan wasiat Al-Imam Hasan, seorang ulama yang sangat mencintai umat, sangat mencintai kemuliaan dan kejayaan umat. Wahai saudara-saudaraku, Ramadan adalah bulan perasaan, bulan kepekaan dan spiritualitas, bulan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaharuilah diri kalian, sucikanlah jiwa-jiwa kalian, dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat, dengan puasa, dengan ketaatan serta qiyamul lail. Perbaharuilah taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha, yang diridhoi Allah sehingga Allah pun ridho kepada kalian. Waspadalah, jangan sampai Ramadan berlalu melewati kalian, namun jiwa tidak terasah, hati tidak tersucikan, ruh tidak menjadi bersih. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur
إخواننا المسلمين المظلومين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عاجلا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعنا على صيام رمضان. اللهم أعنا على قيام رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.